Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan kepada Allah, majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini, setiap kita yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam surat Al-Masad, penafsiran dari setiap ayat dalam surah Al-Masad sampai ayat yang kelima sudah kita sampaikan. Tetapi di akhir kitab ini, dalam penafsiran surah Al-Masad, disebutkan beberapa kisah yang berkaitan dengan surah ini. Kisah Abu Lahab dan istrinya yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa warada lan wis tumeka fil Bukhari ing dalem kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslimin lan Sahih Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ani Ibni Abbasin, sangking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala wasdawuh sapa Ibnu Abbas, lamma nazala tatkalane wis tumurun apa ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir lan paringo peringatan sapa sira Muhammad asyirataka ing keluarga sira al aqrabin kang parek kabeh
Sa'ida mongko munggah sapa Kanjeng sapa ar-rasul rasul ala Safa ing atase gunung Safa. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya sabahah fajtama'at nuli dadi kumpul ilaihi maring Kanjeng Nabi sapa Quraisyun wong-wong Quraisy. Faqalu nuli padha ngucap sapa Quraisy malaka artinya ada apa dengan kamu malaka. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi araaitum ana ta ningali sapa sira kabeh in akhbartukum lamun aweh khabar sapa ingsun ing sira kabeh anal aduwa sak temene musuh iku musabbihikum au mumassikum au iku musabbihikum teka sapa musuh ing sira kabeh ing dalem wektu isuk au mumassikum utawa teka sapa musuh ing sira kabeh ing dalem wektu sore ama kuntum ana sapa sira kabeh iku tusaddiquni beneraken sapa sira kabeh ing ingsun qalu padha jawab sapa Quraisy bala iya. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi fa inni mongko sak temene ingsun iku nadhirun aweh peringatan sapa ingsun lakum maring sira kabeh baina yadai azabin ing dalem ngarepe azab syadidin kang banget. Qala Abu Lahabin qala ngucap sapa Abu Lahab la'anahu mugi-mugi ngelaknat ing Abu Lahab sapa Allahu Gusti Allah. Tabban laka celaka laka ketuwe sira. Alihadza ana ta iku krana iki ta'audana ngundang sapa sira ing kita fa anzala mongko nurunaken sapa Allahu Gusti Allah tabbat yada abi lahabi wa tabb dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang ini riwayat tentang sababun nuzul, sebab turunnya surah Al-Masad. Seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah dalam Al-Quran itu sebagian turun bi asbab, turun dengan sebab-sebab tertentu yang disebut dengan asbab an-nuzul. Dan ada sebagian ayat-ayat Al-Quran itu yang turun bi ghairi asbab, dengan tanpa sebab-sebab tertentu. Ada yang ada sebabnya, ada yang tanpa sebab. Yang tanpa sebab lebih banyak dibandingkan dengan yang dengan sebab. Apabila surah atau ayat itu diturunkan dengan sebab tertentu, maka penting untuk mengetahui sebab dari turunnya ayat tersebut dalam rangka untuk membantu seorang mufassir untuk menafsirkan Al-Quran. Karena ada sebagian ayat Al-Quran nggak bisa dipahami atau sulit untuk dipahami tanpa mengetahui sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Karena berkaitan erat makna dari surah tersebut atau ayat tersebut dengan sababun nuzulnya. Nah, ini juga demikian. Nah, dalam surah Al-Lahab itu juga akan mudah apabila kita memahami sababun nuzul dari surah ini. Sababun nuzul tentang surah ini itu disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tarjumanul Quran, bahwa beliau Ibnu Abbas mengatakan ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dari ayat ini turun
perintah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan peringatan kepada keluarga beliau, agar memberikan peringatan peringatan kepada kerabat beliau. Dan begitulah dalam dakwah, hendaknya kita dalam dakwah itu awal-awal kita mengajak keluarga kita. Kita mendakwah, dalam dakwah itu bukan mendakwahkan orang lain, mendakwahi orang lain, tetapi kerabatnya tidak didakwai. Tetapi sebaliknya, hendaknya dalam berdakwah itu ya memulainya dengan keluarga, dengan kerabat kita. Nah, baru kemudian kepada berdakwah kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan melalui ayat wa anzir ashiratakal aqrabin agar beliau itu mendakwai kerabatnya, memberikan peringatan kepada kerabatnya, diberikan ancaman bagi yang tetap dalam kekufuran. Karena dakwah itu kan isinya tabsyir dan inzar. Tabsyir dan inzar. Tabsyir artinya mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, untuk beriman, untuk taat, dengan memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau masuk Islam, mau taat, dengan pahala dan surga nanti di akhirat. Itu namanya tabsyir. Inzar itu memberikan peringatan kepada mereka, ancaman kepada mereka yang tetap dalam kekufuran, mereka yang tetap dalam kemaksiatan, dengan azab, dengan ancaman azab neraka nanti di akhirat. Nah, itulah dakwah, namanya tabsyir dan inzar, dan itulah tugas dari para nabi, dan itu juga menjadi kewajiban bagi kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, perintah kepada nabi agar berdakwah secara umum, berdakwah kepada kerabatnya. Dan nabi kemudian melakukan itu. Nabi kemudian mengumpulkan keluarganya, kerabatnya dari kalangan orang-orang Quraisy, berkumpul di Gunung Safa. Di Gunung Safa. Mereka kemudian berkumpul, dikumpulkan oleh Nabi, kemudian mereka berkumpul. Nabi kemudian membuka dengan beliau mengatakan, apabila aku memberitahukan kepada kalian bahwa musuh itu datang kepada kalian di waktu pagi atau di waktu siang, apakah kalian percaya kepadaku? Apakah kalian mau membenarkan itu? Apakah kalian membenarkanku? Kemudian mereka, keluarganya menjawab, iya pasti kami membenarkan kamu. Kenapa? Karena di sini Nabi ingin memastikan bahwa mereka itu nanti akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka awalnya menjawab, iya percaya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah berbohong sama sekali. Sejak kecil beliau tidak pernah berbohong. Beliau itu shadiq, beliau itu amin. Bahkan sudah juluki dengan Muhammad Al-Amin sejak beliau remaja. Karena nggak pernah berbohong sama sekali. Orang itu kalau nggak pernah berbohong pasti akan dipercaya oleh orang lain. Tapi kalau orang itu sering bohong, maka orang lain itu akan menjadi ragu terhadap setiap sesuatu yang disampaikan olehnya. Iya kan? Kalau misalnya ada anak, kita ketahui nggak pernah bohong sama sekali, maka kita sangat mudah untuk mempercayainya.
Tapi kalau kita punya teman sedikit-sedikit berbohong, ketika dia menyampaikan suatu informasi, maka kita akan ragu. Benar enggak ya? Benar enggak ya? Itu ada pertanyaan, mempertanyakan kebenaran berita yang disampaikannya. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil enggak pernah berbohong, dan beliau Al-Amin. Sehingga di sini Nabi ingin memastikan sebelum beliau menyampaikan peringatan, Nabi memastikan dulu dengan mengatakan seandainya aku memberitahu, seandainya saya memberitahukan kepada kalian, keluargaku, bahwa musuh itu datang di waktu pagi atau di waktu sore, apakah kalian akan membenarkanku? Kemudian mereka menjawab, serentak mereka menjawab, bala, iya kami akan membenarkanmu. Nah, kalau begitu, saya memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang berat, yakni bagi orang yang tetap dalam kekufuran, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata Abu Lahab kemudian dia naik pitam, kemudian dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza da'autana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah kamu ngundang kami ke sini untuk berkumpul ini hanya untuk itu? Kalian mengumpulkan kami, kerabatnya, apakah hanya untuk itu kamu mengundang kami? Kalau iya, maka kamu celaka wahai Muhammad. Kemudian turunlah surah ini. Makanya dimulai dengan tabat, karena menjawab ucapan dari siapa? Dari Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad. Kemudian turun ayat tabat yada Abi Lahabi wa tab, dan seterusnya. Jadi match, sesuai jawaban. Memang betul-betul surah ini adalah jawaban terhadap Abu Lahab. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini tadi dikatakan ketika disebut Abu Lahab dikatakan la'anahullah. Semoga Allah melaknatnya. Ya, karena memang dia mal'un. Kalau kita mengatakan terhadap seseorang yang sudah ada nasnya bahwa dia itu mal'un, maka kita boleh untuk mengatakannya laknatullah alaih atau la'anahullah. Tapi kalau belum, maka kita tidak mengatakan itu. Seperti iblis misalnya, kan sudah pasti iblis itu ahlun nar. Maka boleh kita mengatakan iblis laknatullah alaih, la'anahullah. Atau misalnya Abu Lahab, sudah pasti dia ahlun nar, kita boleh mengatakan la'anahullah. Atau misalnya Fir'aun, kemudian kita menyebutnya la'anahullah. Atau Numrud misalnya, dengan mengatakan la'anahullah, yang sudah dipastikan dia mati dalam keadaan kafir, maka bisa seseorang berdoa dengan laknat. Tapi kalau melaknat seseorang yang belum pasti tentang akhir kehidupannya, apalagi melaknat seorang muslim, maka itu mema'asil lisan, termasuk maksiat lisan yang diharamkan. Enggak boleh mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, terlaknat kamu misalnya, enggak boleh. Atau dia menyebut nama seorang muslim kemudian dia mengatakan la'anahullah, itu tidak boleh. Melaknat seorang muslim termasuk maksiat lisan. Nah, itulah sababun nuzul dari surah ini. Kita lanjutkan. Waruya lan wis den riwayataken anna Umma Jamil. Saat tamane Umma Jamil. Siapa Ummu Jamil? Ummu Jamil bintu Harb, saudari dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ayahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan
awalnya menentang Islam bertahun-tahun. Kemudian dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Di akhir, masuk Islamnya di akhir-akhir. Itu Abu Sufyan. Saudarinya Ummu Jamil itu tokoh perempuan kafir, istri dari Abu Lahab, yang mati mengenaskan, yang akan diceritakan di sini. Bagaimana kisah kematiannya nanti. Kita baca dulu. Lama sami'at tatkalane krungu sapa Ummu Jamil hadhihi surata ing surat iki. Jadi bukan dia takut karena surat Al-Lahab sudah turun sebagai nas bahwa dirinya dan suaminya akan masuk ke dalam neraka. Maka Ummu Jamil atat wastaka sapa Ummu Jamil Abu Bakrin ing Abu Bakar. Wa huwa lan utawi Abu Bakar iku ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ing dalam masjid. Wa biyadiha lan iku ing dalam tangane Ummu Jamil fihrun utawi watu ay hajarun tegese watu. Datang ke masjid ke masjid menemui Abu Bakar yang di situ ada Rasulullah bawa batu. Kira-kira untuk apa itu batu itu? Ya untuk melempar orang. Masa untuk apa? Jadi bawa batu dia. Karena marah. Karena turun surat Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu sehingga dia datang mau ngelabrak Rasulullah dan Abu Bakar ke masjid. Faqalat nuli ngucap sapa Ummu Jamil balaghani wis tumeka ing ingsun anna sahibaka sak temene sahabatmu Abu Bakar berarti Rasulullah iku hajani wis nyindir sapa sahibuka ing ingsun wala af'alanna lan yakti bener-bener nglakoni sapa ingsun wa af'alanna lan nglakoni bener-bener nglakoni sapa ingsun wa a'ma Allahu lan butaaken sapa Allahu Gusti Allah basaraha ing peningale Ummu Jamil an rasulihi sangking utusane Allah. Faqala nuli ngucap laha maring Ummu Jamil sapa Abu Bakar hal taraina ana ta ningali sapa sira mai sartane ingsun ahadan ing suci. Faqalat nuli ngucap sapa Ummu Jamil atah zau ana ta guyon sapa sira bi kelawan ingsun la ara ora ningali sapa ingsun ghairaka ing sakliyane sira wa in kana lan lamun ana sapa wong iku syairan fa ana mithlahu fa ana mongko utawi ingsun iku mithlahu padane syair. Aku lu ngucap sapa ingsun mudzammiman gimana tuh? Abaina ya. Hamzah Pak. Iya. Punya saya kok enggak jelas. Wadinahu qalaina wa amrahu asaina. Abaina abai sapa kita wadinahu ing agamane. Nah, ing agamane wong wa qalaina
wa amrahu asoina, wa amrahu lan ing perintahe asoina bermaksiat sapa kita. Ini kita syair ya. Kurang memahami bagian yang akhir ini karena ada yang kurang jelas. Jadi intinya begini. Jadi Ummu Jamil ketika turun surah Al-Lahab, kemudian dia marah karena surah Al-Lahab itu isinya kecaman terhadap dia dan suaminya, ancaman terhadap dia dan suaminya. Marah datang ke masjid, mencari Abu Bakar, mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang ketemu itu Abu Bakar. Padahal sebenarnya Rasulullah itu ada di situ. Rasulullah itu duduk bersama Abu Bakar. Tapi Ummu Jamil datang ke masjid bawa batu, bawa batu. Ini kan nggak bisa dilawan. Perempuan ini kalau sudah bawa batu dia nggak bisa dilawan. Sebenarnya yang mudah aja diginikan ya bisa. Apalagi dia perempuan, kemudian yang diamuk itu laki-laki. Tapi kan nggak bisa. Jadi dia datang ngamuk-ngamuk. Di situ di dalam masjid ada Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi Nabi ini gak terlihat. Yang dituju sebenarnya Nabi. Ummu Jamil marahnya ya kepada Nabi. Tapi ketika masuk ke masjid, Nabi ini gak terlihat. Yang terlihat hanya Abu Bakar. Padahal ada di sampingnya. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mata Ummu Jamil itu buta di saat itu. Artinya buta di sini nggak buta betulan. Dia bisa melihat, tapi nggak bisa melihat Nabi. Buta penglihatannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa melihat Abu Bakar, tapi nggak bisa melihat Rasulullah. Sehingga Ummu Jamil ini ngomongnya kepada Abu Bakar, tidak ngomong kepada Rasulullah. Padahal yang dituju kan Rasulullah, tapi ngomongnya kepada Abu Bakar dengan mengatakan sudah sampai kepadaku berita bahwa katanya teman kamu itu, padahal temannya ada di sampingnya, tapi dia kan nggak bisa melihat bahwa teman kamu itu, sahabat kamu itu, dia sudah menyindirku, artinya dengan surah itu, surah Al-Lahab itu. Nah, maka intinya saya akan mengamuk dia, akan menghajar dia, dan seterusnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Ummu Jamil, apa kamu gak lihat seseorang di sampingku? Kemudian perempuan itu, Ummu Jamil mengatakan, jangan gurau kamu, atahza'ubi la ara ghairaka. Kamu jangan gurau, saya gak lihat selain kamu, yang saya lihat hanya kamu, maka saya gak melihat siapa-siapa di samping kamu. Nah, intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ummu Jamil ini tidak bisa melihat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat dari amukan perempuan itu, perempuan jahat Ummu Jamil, ahlun nar, penduduk neraka dengan nas Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Fasa kata Abu Bakrin. Fasa kata nuli menang sapa Abu Bakar. Wa madat lan lewat sapa Ummu Jamil. Hiya ya Ummu Jamil faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad hajabatni, teman-teman wis nutup ingsun anha sangking Ummu Jamil sapa malaikatun, para malaikat. Fama ra'atni, mongko ora ningali ingsun. Mongko ora ningali sapa Ummu Jamil ingsun. Wa kafalan nyukupaken sapa Allahu Gusti Allah syarraha ing kejahatane Ummu Jamil. Wa dzukira lan den sebutaken annaha sak temene Ummu Jamil iku matat wis mati sapa Ummu Jamil makhnuqatan halih den cekik bihabliha
kelawan taline Ummu Jamil. Wa Abu Lahab lan Abu Lahab romahu was nglemparaken ing Abu Lahab sapa Allah Gusti Allah bila adasati kelawan penyakit adasah. Maradon tegese penyakit yanfiruna padha melayu sapa wong akeh miman saking wong yusabu kang den kenani sapa man biha kelawan adasah. Ba'da waq'ati Badrin ing dalam sause perang Badar bisa layalin kelawan 7 pira-pira wengi. Jadi tadi Abu Bakar diam dan ketika Ummu Jamil sudah pergi, madat artinya dia sudah pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat sudah menutupku dari dia sehingga dia tidak bisa melihat aku. Jadi para malaikat menutup sehingga Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah. Dan Allah telah melindungi, artinya kafa di sini Allah menjadikan beliau itu terbebas dari kejahatan Ummu Jamil. Karena seandainya Ummu Jamil lihat, maka ya Nabi yang akan kena sasaran dari batu yang sudah dipegangnya itu tadi. Nah, tetapi malaikat menutup mata Ummu Jamil sehingga tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mudah, jika Allah berkehendak maka itu mudah. Artinya seseorang bisa kan salah karomah sebagian para wali itu ada yang seperti itu. Artinya orang nggak bisa melihat keberadaannya padahal dia ada di tempat tersebut. Kemudian kisah kematian keduanya, bahwa keduanya mati dalam keadaan kafir. Kalau Ummu Jamil itu mati tercekik dengan talinya sendiri. Tali dia sendiri. Kan kemarin disebutkan hammalatal hatab. Dia hammalatul hatab fi jidha hablum mim masad. Di lehernya kan dia bawa tali di lehernya. Itu tali yang dipintal mim masad. Itu untuk atau kayu bakar itu, untuk mengangkut membawa kayu bakar itu. Nah, diriwayatkan di sini bahwa Ummu Jamil pada akhirnya itu mati tercekik oleh talinya sendiri. Nggak tahu bagaimana kisahnya yang secara detail, tetapi matinya tercekik oleh tali itu. Apakah gantung diri, apakah jatuh kemudian talinya mengikat, Allahu a'lam. Nah, kita nggak tahu. Yang jelas ada riwayat yang mengatakan dia matinya tercekik oleh tali dia sendiri. Kemudian yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab itu matinya yaitu dia terkena penyakit yang menjijikkan. Setelah perang Badar, dalam perang Badar dia selamat, tapi Abu Jahal yang mati dalam perang Badar. Kemudian Abu Lahab selamat, tapi 7 malam berikutnya dia kena penyakit mengerikan, penyakit yang menjijikkan, yang apabila namanya adasah, kalau seseorang kena penyakit itu maka orang akan menjauhinya, nggak mau dekat-dekat. Dia kena penyakit itu sampai kemudian dia mati disebabkan oleh penyakit tersebut. Ya, jadi penyakit itu kan ada 2 macam. Ada penyakit yang munafirah, munafir, jadi menjadikan orang itu nggak mau dekat, takut ketularan atau takut takut baunya atau nggak atau jijik dia untuk dekat-dekat. Biasanya penyakit kulit yang menjijikkan. Itu kan orang akan menjauh. Karena itu seorang nabi nggak ada yang berpenyakit seperti itu.
Nabi Ayub alaihissalam itu tidak berpenyakit kulit yang menjijikkan seperti yang diceritakan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan Nabi Ayub berpenyakit kulit, membusuk badannya seluruhnya. Hanya lidahnya saja yang enggak membusuk, karena beliau membutuhkannya untuk berzikir dan sebagainya, sehingga seluruhnya itu membusuk sampai kemudian beliau diasingkan oleh masyarakat, dibuang oleh masyarakat ke tempat yang tersendiri karena baunya dan karena busuknya, menjijikkannya. Itu kisah yang tidak benar. Seorang nabi nggak ada yang berpenyakit seperti itu. Karena kalau berpenyakit seperti itu, maka itu berlawanan dengan tujuan diutusnya seorang nabi. Nabi itu diutus untuk apa? Untuk berdakwah. Berdakwah itu butuh apa? Butuh mendekat pada manusia. Kalau dakwah nggak mendekat sama orang, ya nggak bisa dakwah. Namanya dakwah kan orang itu harus bisa bermasyarakat, dia harus bisa bergumul dengan banyak orang, baru dia bisa berdakwah. Dan itu tujuan diutusnya seorang nabi. Kalau kemudian seorang nabi kena penyakit yang menjijikkan, orang mau didakwahi lari, pada lari, ya kapan dakwahnya? Misalnya seorang penceramah baunya busuk misalnya, kan enggak pada enggak mau dengar, duduk sambil nutup hidung sambil enggak enak, dia pasti enggak akan bisa menerima. Nah, beda kalau baunya wangi, maka orang akan mendekat, dia akan kerasan, akan senang untuk duduk-duduk bersama dia, dan seorang dai dia akan bisa berdakwah dengan baik. Karena itu di antara adab seorang pengajar, seorang guru, itu dia juga harus bersih, pakaiannya harus bersih, kemudian badannya bersih, terjauhkan dari bau-bau yang busuk, itu yang tidak sedap, itu harus dijaga. Itu salah satu adab atau etika, termasuk etika seorang santri juga demikian. Kalau ada seorang guru misalnya enggak mandi sebulan misalnya, ya orang enggak akan mau diajar dia. Atau santrinya misalnya kayak begitu, ini enggak bisa konsentrasi satu kelas. Karena apa? Ada yang bau yang tidak sedap. Ya, seorang dai, apalagi Rasulullah, para nabi, enggak ada yang berpenyakit seperti itu, kulit yang sampai membusuk. Ini tambahan faedah. Yang ini tadi kita menceritakan tentang ada penyakit yang kayak begitu. Ada kalanya penyakit itu menular, meskipun menular itu bimasyiatillah, tentu saja. Karena sesuatu nggak akan menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang akan menjauh atau dia dijauhkan. Orang akan menjauh atau dia dijauhkan. Nabi Ayub alaihissalam, beliau sakit, benar, tetapi sakitnya bukan sakit yang membuat orang menjauh dari dakwah beliau. Sakit beliau itu tidak disebutkan jenis penyakitnya, tetapi sangat lama, sampai 18 tahun beliau sakit, tetapi beliau tetap sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ridha dengan takdir Allah, sehingga kemudian beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sakitnya. Disebutkan dalam hadis, kana bala'u ayyuba 18 aman. Sakitnya Nabi Ayub itu selama 18 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat lama. Disitulah letak kesabaran Nabi Ayub yang
bisa diteladani oleh kita. Bukan dari sisi parahnya penyakit, tetapi dari sisi sabarnya beliau menanggung rasa sakit selama waktu 18 tahun. Kita sakit 1 hari saja sudah nggak betah. Sakit 1 minggu apalagi. Sakit 1 bulan apalagi. Kita sudah nggak betah. Sebagian orang sakit setahun 2 tahun udah bunuh diri dia. Nggak kuat, daripada sakit terus lebih baik mati aja, kata dia. Orang karena dia imannya tipis atau tidak beriman, sehingga dia melakukan itu nggak tahan dengan sakitnya. Nabi Ayub sampai 18 tahun, tetapi beliau tetap sabar menerima ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lahab itu 7 malam setelah perang Badar. Dalam perang Badar kita tahu umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun umat Islam yang berperang ketika itu jumlahnya sedikit, hanya 313 orang. Sedangkan orang kafir itu 1000 orang. Jadi jaraknya jauh sekali jumlahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan besar kepada umat Islam. 7 hari setelahnya Abu Lahab itu kena penyakit menjijikkan, penyakit yang menjadikan orang menjauh darinya, sehingga dia mati disebabkan dengan penyakit tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita sudah selesai dalam pembahasan suratul Masad, cerita tentang Abu Lahab. Beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan suratul Lahab. Yang pertama, bahwa Abu Lahab azabnya tidak diringankan di saat hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang meyakini keyakinan tersebut, maka harus ditinggalkan keyakinan itu karena bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Dengan nas-nas Al-Quran, diantaranya dengan surah Al-Lahab. Demikian juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Itu nas sharih dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang kafir tidak akan diringankan azabnya. Mereka nggak akan keluar dari neraka dan tidak akan diringankan nanti. Kalau kita ingin memotivasi orang untuk melakukan peringatan Maulid Nabi, sudah banyak yang bisa kita sampaikan. Tidak harus kita berbohong untuk itu. Tidak harus kita meriwayatkan riwayat yang tidak benar dengan tujuan untuk memotivasi orang melakukan amalan kebaikan. Syariat Islam sudah cukup, ya. Nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu sudah cukup. Yang warid, yang sabit itu sudah cukup bagi kita untuk memotivasi orang lain, memberikan dorongan orang lain untuk berbuat kebaikan. Tidak dibutuhkan lagi kebohongan-kebohongan dalam rangka mengajak orang lain melakukan amal soleh, termasuk memperingati Maulid Nabi. Kita semuanya itu memperingati Maulid Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati Maulid Nabi karena 2 hal setidaknya. Yang pertama adalah karena mensyukuri nikmat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu penyebab kita bisa memeluk Islam, satu-satunya agama yang benar.
Nabi Muhammad itu penyebab kita semuanya bisa mengenal Allah, Tuhan, pencipta alam semesta ini. Kalau Nabi tidak dilahirkan, kita nggak akan mengenal Islam, apalagi memeluknya. Kita tidak akan mengenal Allah, pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Nabi yang menjadi penyebab itu semuanya. Nikmat teragung adalah iman Islam. Kita mendapatkan itu, penyebabnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tersebut, dan salah satu bentuk syukurnya ya kita dengan dengan memperingatinya, memperingati kelahiran beliau. Kemudian yang kedua ya bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai beliau sehingga salah satu buktinya kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah cukup. Dua alasan itu sudah cukup bagi kita untuk kemudian memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syukur itu ada dalilnya. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hadis-hadis juga banyak yang memerintahkan kita mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan. Dan nikmat terbesar adalah nikmat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu pelajaran yang penting bagi kita terkait dengan surat Al-Lahab, peringatan karena adanya keyakinan sebagian orang yang juga menisbatkan dirinya pada ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam masalah yang ini kemudian menyimpang. Jangankan keringanan ya, orang yang mati dalam keadaan kafir didoakan dengan ampunan, dengan rahmah, itu saja tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mendoakan orang yang mati kafir dengan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak boleh seseorang didoakan dengan rahmah. Karena kita tahu rahmah Allah di akhirat itu hanya untuk orang yang beriman saja. Rahmah Allah di dunia untuk semuanya, orang mukmin dan orang kafir. Tapi rahmat Allah nanti di akhirat hanya untuk orang yang beriman saja. Nah, ini harus diwaspadai. Karena ada juga, kita dengar juga bahkan disebutkan dalam sebagian kitab atau dituliskan dalam sebagian khutbah Jumat yang menyampaikan terkait dengan masalah ini. Bahkan terkait dengan masalah syafaat. Nah, katanya ada syafaat berupa meringankan azab seseorang dari yang asalnya azabnya berat menjadi azabnya ringan. Nah, Jumat kemarin saya mendengar ada khutbah mengatakan seperti itu. Jadi ada syafaat bermacam-macam. Jenis syafaat yang terakhir katanya itu adalah untuk meringankan azab orang kafir yang asalnya azabnya berat kemudian menjadi ringan. Itu jenis, katanya salah satu jenis syafaat. Tentu saja itu tidak benar karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini sengaja kita cukupkan agar nanti tidak bercampur dengan penafsiran surah berikutnya, yaitu suratul Ikhlas. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.